Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang matriks. Nah, matriks ini adalah suatu tampilan matematik yang menggunakan ordo. Ordonya itu sama seperti tabel, yaitu baris kali kolom, gitu ya. Nah, jadi untuk matriks ini kita langsung ke contoh menentukan ordo. Nah, ordo di sini yang nomor 1 kita punya 5 matriks, gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan ordo matriks ini? Kita cukup menghitung banyaknya baris dengan kolom yang ada di matriks tersebut, gitu ya. Contoh misalkan ini matriks A. Matriks A terdiri kolom dan baris, ya kan? Nah, kolomnya ada 1, 2, 3, barisnya ada 2. Ini kolom, ini baris. Nah, penentuan ordo itu adalah baris kali kolom. Gitu ya. Jadi ordo itu baris kali kolom. Sehingga kalau kita punya matriks A-nya satu seperti ini, maka ordo dari A itu adalah jumlah baris, ya, barisnya kan ada 2 baris, kolomnya ada 3, jadi 2 kali 3, ya. Nah, kalau yang kedua ordo B itu jumlah matriksnya baris kali kolom juga sama, barisnya ada 1, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi di sini barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Kalau yang C itu barisnya ada 3, tuh, barisnya 1, 2, 3, kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Kan ya? Jadi di sini ordonya adalah 3 kali 3. Ini nggak bisa dihitung, misalkan ini 2 kali 3 jadi 6, ini 1 kali 3 jadi 3. Nggak bisa, ini untuk menentukan ordo itu ukuran dari matriks, gitu ya. Nah, kemudian yang D itu kita punya matriks seperti ini, maka ordonya adalah barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2, sehingga dia jadi 2 kali 2. Kemudian yang terakhir itu ordo dari E, itu barisnya ada 3, 1, 2, 3, tapi kolomnya cuma ada 1. Jadi baris ke kolom 3 dikali 1. Jadi tahu ya bedanya ya. Nah, kemudian yang kedua itu transpose. Transpose itu adalah transpose. Trans itu pindah, pos itu posisi. Jadi transpose dari matriks itu adalah memindahkan posisi. Nah, akibatnya apa? Kalau kita mentransposkan suatu matriks, maka ordo matriksnya jadi dibalik. Contoh misalkan, kan ini contohnya, silakan transposkan matriks yang ada di contoh nomor 1. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita tinggal melihat matriksnya ini. Kan ini matriksnya sama 2 kali 3, maka untuk mencari transposnya, maka transpos dari A ini nanti akan menjadi ordonya jadi 3 kali 2. Nah, ini kan kita sudah punya matriks A-nya ini, maka transpos dari A itu ditulisnya adalah A pangkat T, gitu ya. Jadi artinya ini adalah matriks A dari transpos dari A. Nah, asalnya kan 2 kali 3. Kalau ditransposkan dia menjadi 3 kali 2. Bagaimana cara membuat 3 kali 2? Ya tinggal kita buat matriksnya aja tuh. Kolomnya dulu 3 kali 2 kira-kira seperti ini. Jadi nanti di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisannya asalnya ke samping 3 kali ini ya. Ini jadi ke bawah tuh. 1, 3, 4-nya, yang ini 1, 3, 4 ditulis jadi 1, 3, 4 ke bawah. Yang ini juga sama, 2, 7, 3. Gitu ya. Demikian juga yang B. Yang B kita punya B transpose. Asalnya 1 kali 3 menjadi 3 kali 1. Oh, jadi panjang ke bawah tuh. Kan ya? Penulisannya jadi ke bawah. 3, 10, 4. Gitu ya. Mudah ya. Yang C juga sama, kita punya C transpose. Nah, ini kalau ini 3 kali 3, kalau dibalik juga sama 3 kali 3. Sehingga matriksnya ini ukuran ordonya sama. Tetapi nanti penulisannya berbeda. Yang penulisannya ke samping jadi ke bawah. Ini kan 2, 4, 5. Asalnya ke samping, tulisnya jadi ke bawah. Dengan ya 3, 2, 3, 1 jadi 2, 3, 1. Ini 1, 2, 5 jadi 1, 2, 5. Gitu kan ya. Kemudian yang D juga sama. D transpose 2 kali 2, oh sama juga 2 kali 2 kalau transposkan. Tulisannya juga beda, 2 satunya asalnya ke samping jadi ke bawah, 1 nolnya asalnya ke samping jadi ke bawah. Kemudian yang E itu E transpose, itu asalnya 3 kali 1 jadi 1 kali 3. Asalnya nulisnya ke bawah, sekarang kita tulisnya ke samping.
Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan contoh selanjutnya yaitu penyembelahan matriks. Nah, penyembelahan matriks ini bisa dilakukan kalau ordonya sama. Nah, contoh ini ABC ini ordonya sama, ini 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ini juga sama, 1 kali 2, 1 kali 2, 1 kali 2. Ini bisa dijumlahkan. Ini juga sama ya, barisnya 3, kolomnya 2, 3 kali 2, ini ordonya 3 kali 2, 3 kali 2. Bagaimana cara menentukan hasil penjumlahan atau pengurangannya? Kita jumlahkan komponen-komponen matriks yang seletak. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang seletaknya adalah 2 dengan 2 dengan 2 ini. Operasinya apa? Dari sini ke sini jumlah, dari hasil jumlah ini dikurangi dengan yang hasil ini. Ya. Oke, langsung saja kita kerjakan yang contoh 3 ini. Untuk yang atas, kan ini jadi hasilnya berapa? 2 tambah 2 itu 2 dikurangi 2 sama dengan 2. Tuh, kan ya? 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian ini 3 ditambah negatif 1 itu 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 1 tambah 5 itu 4. 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3. Jadi ini hasilnya ya. Kemudian yang ini juga sama, karena ordonya adalah 1 kali 2, maka ini pun 1 kali 2. Cara ini juga sama, kita jumlahkan atau kurangkan komponen-komponen yang seletak gitu ya. 1 dikurangi negatif 1 itu kan 2, 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Kemudian negatif 1 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 5. Negatif 5 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 7. Mudah ya, asal operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulatnya kalian kuasai, ini tidak akan sulit ya. Kemudian di sini 2 ditambah 2 itu sama dengan 4 dikurangi negatif 1. Berarti ditambah 1 kan? Jadi 4 tambah 1 itu 5. Kemudian yang ini negatif 1 ditambah negatif 2 itu negatif 3. Negatif 3 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 0. Kemudian yang ini 3 tambah 1 4. 4 kurangi 0 itu 4. Kemudian 5 ditambah 3 itu 8. Dikurangi 4 itu 4 juga. Kemudian 1 ditambah 5 itu 6. 6 dikurangi negatif 2 itu sama dengan tambah 2. Sehingga hasil akhirnya 8. 2 ditambah negatif 1 itu sama dengan 1. 1 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 4. Sehingga ini hasil penjumlahannya. Nah, itu untuk penjumlahan matriks. Nah, sekarang kalau perkalian matriks bagaimana? Nah, perkalian matriks itu ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa baris jumlah baris atau ordo baris pada matriks pertama, itu kan ya, jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Contoh, saya punya matriks di sini diketahui ABC. Nah, ini contohnya, tentukanlah nilai A kali B, B kali A, C kali A, dan B kali C. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya untuk yang A. Yang A kita tuliskan dulu, A kali B. Matriks A-nya ini. Ini matriks A-nya ya. 1, negatif 1, 2, kemudian 3, 0, 1. Matriks A kan ya. Dikalikan dengan matriks B. Matriks B-nya itu yang ini. Oh maaf, ukurannya 3 kali 2 ya. 1, negatif 1, 1. Kemudian 2, 0, 1. Itu ya. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Kita tentukan dulu ordo matriks yang ini. Ini ordo matriksnya berapa? Tadi kita sudah pelajari kan, baris kali kolom. Barisnya 2, kolomnya 3. Yang ini barisnya 3, kolomnya 2. Nah, yang samanya itu harus yang mana? Yang samanya adalah ini dengan ini harus sama. Supaya bisa dikalikan. Jadi matriks ordo baris, ordo kolom pada matriks pertama harus sama dengan ordo baris pada matriks kedua. Nanti hasilnya seperti apa? Ukuran matriksnya nanti adalah menjadi 2 kali 2. Ini dengan ini. 2 kali 2. Sehingga untuk hasil matriksnya nanti akan menjadi 2 kali 2. Nah, sekarang bagaimana cara mengalikannya? 2 kali 2 tuh berarti kan ini ada 4 yang harus diisi kan? 2 kali 2. Saya garis bawahi supaya nanti mudah yang diisinya itu harus ada 4 komponen. Sekarang bagaimana cara mengalikannya? Nah, perhatikan baik-baik. Cara mengalikannya adalah kita kalikan ukuran dari letak dari yang pertama dengan yang pertama. Tuh, jadi gini nih. Ini kalikan ke sini, dijumlah. Ini dikalikan ke yang kedua, dijumlah dengan ini dikalikan ke yang ketiga. Ya. Jadi ini 1 dikalikan 1. Berapa? 1 kan? Jadi untuk yang matriks pertama, boleh dikotret dulu nih di sini ya, matriks pertama. 1 kali 1 itu 1. Itu kan ya. Tambah negatif 1 dikalikan negatif 1 itu 1 juga kan? Jadi tambah 1. Ditambah lagi
2 dikalikan 1 itu sama dengan berapa? 2. Jadi tambah 2. Nah, sekarang hasil tadi, pengali tadi dijumlahkan. 1 tambah 1 tambah 2. Itu sama dengan 4. Nah, kalau ragu di kuadrat di luar. Gitu kan? Tapi kalau misalkan sudah mahir, ya tinggal langsung saja. Nah, contoh sekarang kita isi yang ini. Bisa dikalikannya dengan mana? Yang ini dikalikan dengan yang ini. Ya. Jadi yang ini dikalikan dengan yang ini. 1, 1. 1 dikalikan 2 itu 2. Gitu kan ya? Kemudian negatif 1 kali 0, kan 0 kan? Jadi di sini tambah 0, boleh tulis dulu. Kemudian 2 dikalikan 1 itu sama dengan 2. Jadi 2 tambah 0 tambah 2 itu sama dengan 4. Sekarang kita akan mengisi yang ini. Bagaimana? Berarti kita mengalihkan baris kedua dengan kolom pertama di matriks kedua. Gitu kan ya? Nah, bagaimana caranya? Sama kali-kalinya. 3 kali 1 itu sama dengan 3. Ditambah, itu kan ya, 0 dikalikan negatif 1 itu 0. Itu kan ya, ditambah 1 kali 1 itu 1. Sehingga kalau dijumlahkan, 4 juga. 4 semua ini ya, kebetulan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengisi yang ini, berarti kita kalikan ini dengan ini. Kan ya. Baris kedua, kolom kedua. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Kemudian 0 kali 0 kan 0, berarti ya boleh tulis saja. Kemudian satu lagi, 1 kali 1 itu sama dengan 1. Sehingga hasil penjumlahannya 7. Yang ini 4 ya. Nah, gitu. Nah, ini jadi hasilnya adalah 7. Tuh, seperti ini. Sehingga untuk yang B juga sama. Kita tuliskan dulu matriksnya B kali A. B-nya yang ini kan. Nah, ditukar. Nah, bagaimana kalau ditukar? Bisa atau enggak dikalikan? Karena kalau misalkan berbeda, ordo belakang dengan ordo depan di matriks pertama dan kedua itu tidak akan bisa dikalikan. Nah, sekarang kita coba. Bisa enggak yang ini? Nah, caranya bagaimana? Ya, tetap kita tulis ordonya. Yang ini ordonya kan 2 kali 3. Maaf, yang ini ordonya, maaf ya, ini ordonya 3 kali 2, yang ini 2 kali 3. Oh, ini sama juga. Tuh. Maka yang ini ya, ordo matriks hasilnya adalah 3 kali 3. Nah, berarti kita tinggal buat matriks 3 kali 3 untuk isiannya. Nah, berarti di sini ada 3, di bawah juga ada 3, di bawah paling bawah juga ada 3. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Nah, kalau tadi kan 3 kali mengalihkan, terus hasil dari ketiganya itu dijumlahkan. Kalau ini cuma 2 tuh. Untuk yang pertama ini kita mengalihkannya, ini kalikan dengan ini. 1 kali 1 disimpan ya, 1 ditambah dengan 2 kali 3. Itu sama dengan 6 kan? Tadi 6 ditambah 1 jadi di sini tuh 7. Ya, kita lakukan dengan cepat. 1 kali negatif 1 itu negatif untuk mengisi yang ini ya. Berarti ini dikalikan dengan yang ini. 1 dikalikan negatif 1 itu negatif 1. 2 dikalikan 0 itu 0. Jadi hasilnya negatif 1 tambah 0 itu negatif 1. Kemudian untuk mengisi yang ini berarti masih baris pertama dikalikan kolom ketiga. 1 kali 2 itu 2. Kemudian 2 dikalikan 1 itu 2 juga. Nah, tadi 2 berarti dengan 2 ditambahkan jadi 4. Kemudian yang ini untuk mengisi yang ini berarti baris kedua dengan kolom pertama. Negatif 1 kali 1 negatif 1. 0 kali 3 itu 0. Jadi hasilnya negatif 1. Kemudian untuk yang ini berarti ini kali ini kan. Negatif 1 kali negatif 1 itu 1. 0 kali 0, 0. Jadi 1 ditambah 0 itu 1. Untuk mengisi yang ini berarti ini dikalikan dengan yang ini. Negatif 1 kali 2 negatif 2. 0 dikalikan 1 itu 0. Berarti tadi hasil pengalihan pertama negatif 2 ditambah 0. Jadi hasilnya negatif 2. Untuk mengisi yang bawah berarti baris ketiga kolom pertama. 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Jadi 1 tambah 3, 4. Mengisi yang ini berarti ini dikalikan yang ini. 1 kali negatif 1, negatif 1. 1 kali 0, 0. Jadi hasilnya negatif 1. Untuk yang terakhir berarti baris ketiga kolom ketiga. 1 kali 2, 2. 1 kali 0, 1. Jadi 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Gitu ya. Nah, untuk yang C juga sama. C kali A. C kali A. C-nya yang mana? C yang ini. Nah, C-nya matriksnya adalah 2 kali 2. C dikalikan dengan A. Nah, bisa dikalikan, oh maaf. Bisa dikalikan tidak ya? Nah, sekarang kita cek. 1, negatif 1, 2, 3, 0, 1. Nah, ini ordernya kan 2 kali 2. Yang ini barisnya 2, kolomnya 3. Oh, ini sama. Hasil kalinya berordo berapa kali berapa? Oh, berordo 2 kali 3. Jadi kita buat dulu si matriksnya 2 kali 3. Tekan ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, ini harus diisi. Bagaimana cara mengisinya? Sama seperti yang sebelumnya. Untuk isi yang ini berarti baris pertama kolom pertama, ya.
Sekarang kita kalikan 1 kali 1, 1. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 3 ditambah 1, berarti negatif 2. Untuk mengisi yang ini, berarti yang ini kali ini. 1 kali negatif 1, negatif 1. Negatif 1 kali 0, 0 kan? Jadi negatif 1 tambah 0, negatif 1. Untuk mengisi yang ini, baris pertama, kolom ketiga. 1 kali 2, 2. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Jadi 2 ditambah negatif 1 itu sama dengan 1. Itu kan ya? Untuk isi yang yang ini berarti baris kedua, kolom pertama. 0 kali 1, 0. 1 kali 3, 3. 3 tambah 0, jadi 3. Untuk mengisi yang ini, baris kedua, kolom kedua. 0 kali negatif 1, 0. 1 kali 0, 0 juga. 0 tambah 0, 0. Untuk isi yang ini, baris kedua, kolom ketiga. 0 kali 2, 0. 1 kali 1, 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Itu kan ya? Yang D. Nah, terakhir kita cek B kali C. B-nya yang ini. B-nya 1, 2, negatif 1, 0, 1, 1. Dikalikan dengan C. C-nya adalah yang ini, matriks 2 kali 2. 0, 1. Kita cek ordonya. Yang ini kan barisnya 3, kolomnya 2. Yang ini barisnya 2, kolomnya 2. Oh, sama juga ini. Tapi ini hasil perkalian matriksnya adalah 3 kali 2. Ini harus 3 kali 2. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, 3 kali 2 berarti tiap barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, sekarang kita baru isi ya. Nah, untuk mengisi yang ini juga sama. Ini dikalikan dengan yang ini. Kan ya? Berarti 1 kali 1, 1. 2 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. Untuk mengisi yang ini berarti baris pertama, kolom kedua. 1 kali negatif 1, negatif 1. 2 kali 1, 2. Negatif 1 tambah 2, 1. Untuk isi yang ini berarti ini dikalikan dengan yang ini. Negatif 1 kali 1, negatif 1. 0 kali 0, 0. Jadi hasilnya negatif 1. Untuk isi yang ini kali ini. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 0 kali 1, 0. Kan ya? Jadi hasilnya 1 tambah 0, 1. Untuk isi yang ini, baris ketiga, kolom pertama. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. Oh, 1 semua ya. Oke, untuk yang terakhir berarti baris ketiga, kolom kedua. 1 kali negatif 1 itu sama dengan negatif 1. 1 kali 1, 1. Negatif 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Itu ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.